Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Kembali lagi nih bersama saya Sultan Rifandi dalam acara Interfaith hanya di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Tentu seperti biasanya pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang, kita akan berdialog, kita akan ngobrol-ngobrol nih dengan topik-topik keagamaan dan dengan tokoh-tokoh agama yang ada di Indonesia. Tentu saja ya dari dialog yang kita lakukan, dari pembicaraan yang kita lakukan, harapannya tentu agar kita mampu untuk menginternalisasikan serta mengimplementasikan nilai-nilai toleransi antar umat beragama demi terciptanya kerukunan di tengah perbedaan-perbedaan yang begitu luar biasa di Indonesia. Tapi sebelum saya memperkenalkan dengan siapa kita akan berbicara dan topiknya apa, saya selalu ingin mengingatkan kepada seluruh pemirsa yang ada di Indonesia untuk selalu menjaga protokol kesehatan. Jaga jarak, pakai masker, dan kalau yang belum vaksin ya, ayo kita vaksin ya agar kita semua terhindar dari segala virus-virus gelombang yang ada di Indonesia. Nah, seperti tadi saya sampaikan, kita sudah bersama dengan tokoh agama Islam yang luar biasa, energik, masih muda sekali. Beliau adalah Gus Yunan. Assalamualaikum Gus Yunan. Waalaikumsalam. Luar biasa. Sehat Gus ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita akan berbincang dengan Gus Yunan seputar tema persiapan Ramadan bagi umat muslim. Kita tahu nih, sedikit lagi kita akan menghadapi bulan suci Ramadan. Apa sih yang harus kita persiapkan? Apa yang kemudian harus kita tanamkan agar kita benar-benar menjadi orang yang beruntung ketika memasuki bulan suci Ramadan? Tapi sebelum kita masuk ke dalam topik nih, sebelum kita membahas lebih jauh tentang bulan Ramadan, mungkin para pemirsa nih masih kepo. Gus Yunan ini sehari-harinya seperti apa? Maksudnya apakah punya pengajian gitu loh Gus? Kemudian kegiatan keagamaannya seperti apa? Memperkenalkan Gus. Tak kenal maka tak sayang. Silakan Gus. Baik, saya sebagai pendiri dan pengasuh Suluk Pelintas Zaman. Suluk Pelintas Zaman. Ya, itu pada intinya suluk adalah menata sikap lalu mengaplikasikannya dalam kehidupan nyata. Ya. Baik setiap muslim dan muslimat itu selaku individu pribadi, kemandirian diri, ngerti arah tujuan hidup, lalu dia dalam kehidupan sosialnya, dalam skup kecil, ya sebagai sebuah keluarga, masyarakat, ataupun warga negaranya, atau sebagai bagian dari masyarakat dunia. Nah, itu semuanya berasal dari suluk, yaitu pembentukan sikap batiniah. Perilaku ya semuanya. Batin. Nah, itu kita dengan kawan-kawan berusaha terus merawat kejernihan hati, ya, sehingga dimanapun kita hadir, kita berusaha berbagi kejernihan tersebut, ya, dalam taklim, dalam zikir hati, zikir pikiran, zikir perilaku, semuanya didedikasikan untuk Allah Subhanahu Wa Taala tanpa mengikis nilai-nilai kemanusiaan, bersamaan maupun kepedulian terhadap lingkungan di mana kita hidup ini. Kegiatan kita baik literasi pendidikan maupun langsung praktik bagaimana mencapai pada kejernihan, ya, menemukan, menggali kembali kemanusiaan kita, lang kita juga dibentuk kerjasama dengan kepedulian terhadap lingkungan, penanaman revolusi hijau gitu ya. Jadi nggak sekedar ritual saja ya Gus ya? Tidak hanya ritual. Jadi ada praktiknya langsung ya Gus ya? Jadi ya suluk itu adalah membentukan, merekonstruksi sikap batiniah kita agar kita dimanapun kita hidup, kita bisa memberikan kontribusi positif. Kontribusi positif dimanapun. Makanya namanya pelintas zaman. Melintas zaman, ya, iya. Jadi melintasi zaman.
zaman secara pribadi, di mana namanya orang hidup kadang luas, kadang lapang, kadang sempit, kadang tipis gitu kan. Kadang Apalagi sekarang nih pasca pandemi ini minyak goreng kadang lagi susah. iya, kadang sehat, kadang sakit. Keadaan lingkungannya, keadaan bangsa, keadaan dunia global yang sekarang terancam iklim ya, perubahan iklim dan sebagainya, itu membuat kita untuk ingat sabda Nabi bahwa khiyaru ummati ahiddauhum, hadis Tabrani itu, bahwa sebaik-baik umatku itu adalah yang cerdas, yang tajam gitu cara pandangnya. Tentu saja terhadap dirinya pribadi, terhadap lingkungan, terhadap masyarakat luas yang global ini. Oke. Nah ini kan berarti sama nih sama dengan topik yang akan kita bahas gitu Gus. Jadi gimana caranya agar bulan Ramadan ini betul-betul bisa menjadi titik balik, titik nol dari umat muslim, bukan hanya sekedar menahan lapar, menahan haus saja, tapi betul-betul mendapatkan tadi suluk tadi itu betul-betul diterapkan gitu ya, bukan hanya sekedar ritual doang, puasa doang, tapi gimana caranya Ramadan ini betul-betul menjadi momentum perubahan bagi diri kita. Kita akan bahas di segmen berikutnya Gus, jadi jangan kemana-mana, tetap di Interfaith hanya di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Yap, kembali lagi masih bersama saya Sultan Rifandi dalam acara Interfaith di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Masih dengan Gus Yunan, tadi kita sudah berkenalan. Gus Yunan ini memang aktivitasnya di suluk pelintas zaman ya Gus ya. Jadi bukan hanya sekedar pengajian-pengajian saja, tapi ada kontribusi positifnya, ada kebermanfaatannya. Nah, kita akan membahas terkait dengan persiapan kita memasuki bulan suci Ramadan, Gus. Ini kan berpuasa menjadi salah satu rukun Islam yang memang diwajibkan untuk seluruh umat muslim untuk beribadah puasa. Nggak ada embel-embel jika mampu, ya kan Gus ya. Jadi semuanya ya wajib gitu loh melaksanakannya. Tetapi memang ada beberapa hal yang harus kita persiapkan agar seperti tadi saya katakan, agar puasa ini bukan hanya momentum tahunan yang hanya sekedar dilewati, tapi memang betul-betul memaknai dan merubah kehidupan kita sebagai orang yang melaksanakan puasa tersebut. Nah, menurut Gus Yunan, persiapan bulan suci ini apa saja yang harus kita lakukan Gus untuk memasuki bulan Ramadan? Silakan. Bulan Ramadan itu kalau dirumuskan oleh para alim ulama ya, itu laksana syahrul hasad, yaitu bulan panen. Bulan panen. Bulan panen. Panen di mana per detiknya amal soleh itu Allah sediakan ridhonya, apresiasinya dengan 10 kali lipat sampai 700 kali lipat pahala ya. Semua amal solehnya, kecuali puasanya itu sendiri. Jadi kalau sholat, sedekah itu mulai segitu semua. Dan nilai puasanya itu sendiri, Allah menyatakan wa ana ajzi bihi. Nilai puasanya itu bisa lebih dari 700 kali lipat. Nah, di situ leveling dosa, leveling apresiasi pahala yang Allah berikan, ridha Allah itu fluktuatif dan berbeda setiap orang, karena puasa lebih bicara kepada pribadinya, dia bagaimana mensikapi, merespon perjalanan hidupnya, keluar rumah, bertemu siapa, bertemu masalah apa, bagaimana ia mensikapi itu. Pada intinya semua puasa itu adalah laksana proses kepompong gitu, menjadi kepompong ya. Nah, di dalam semua makhluk hidup itu melewati masa puasa. Bahasa lainnya pengekangan diri, bahasa lainnya tidak banyak keluar, tapi ia lebih melakukan perjalanan ke kedalaman. Ke kedalaman. Nah, kan itu tidak ada panen, Mas Rifandi, kecuali kita melewati 2 langkah. Ya. 2 langkah pertama, pencarian benih, ya, benih unggul, ya kan? Yep. Nyari benih, mau nanam yang bagus ya tentu saja benih unggul. Nah, yang kedua juga adalah setelah nanam benih itu kita menyiapkan lahan, Mas. Ya. Umpama kita pengen nanam pohon, ya kita cari benih unggul, lalu ada lahannya. Ada lahan kita siapkan.
Kalau seunggul apapun lahan, kalau seunggul apapun benih, enggak kita siapin lahannya itu, kita pacul, kita kasih gemburkan itu tanah, enggak terlalu padat, sehingga unsur haranya bisa dikembalikan, dirawat. Benih yang kita tanam baru menemukan tempat yang baik. Nah, benih di sini kan kalau Islam menyatakan la ilaha illallah itu ya. Yep. Ya. Hanya menuhankan Allah. Nah, maka iya, setiap kalimat itu kita tanam di dalam diri kita. Pada saat yang sebelum kita tanam juga kita menyiapkan lahannya itu. Lahannya itu dibolak-balik. Maksudnya adalah muhasabah, introspeksi, istighfar. Makanya di bulan Rajab, ini bulan syahrul Ramadan, terkait juga dengan bulan Rajab, yaitu bulan nanem. Jadi sebelum Ramadan tuh ada Rajab, ada Syaban. Iya, nah itu nanem, milih bibit unggul, lalu bibit unggul sebelum juga ditanam, disemaikan, dia kita siapkan lahan dengan baik nih. Ibarat kata kalau kita mau ucap la ilaha illallah, itu di hati kita benar-benar kita siapkan untuk benar-benar hanya menuhankan Allah. Tidak menuhankan dirinya, tidak menuhankan materi, tidak menuhankan dunia, tidak menuhankan uang di atas segala-galanya, sehingga lupa kejernihan, lupa kemanusiaan, begitu. Agar panennya nanti di bulan Ramadan itu maksimal gitu. Sehingga tidak hanya sebatas nanam sembarang nanam tanpa ada penggemburan tanah. Tanah itu laksana hati kita. Nah, hati kita itu enggak boleh persoalan hati. Iya, enggak boleh keras ya. Hati kita gemburin, hati kita empukin, lembut. Sehingga akar pohon tadi, benih tauhid, benih kesadaran yang hanya menuhankan Allah, sehingga dia pada saat yang sama enggak menuhankan dirinya. Siap bekerja sama, siap laksana busur anak panah itu lepas, sehingga dia siap kontribusi dalam hidup ini. Nah, itu butuh. Nah, yang ketiga itu kan sebelum Ramadan perawatan, Mas. Perawatan. Kalau sudah nanam benih, dirawat. Ya, nggak pernah ditengokin. Pas mau panen datang, mana pohon saya ini? Nggak ada yang ditanam. Nah itu, sehingga pembiasaan perawatan semua ya, beruang pun berhibernasi, ya. Kupu-kupu ngengat, kepompong, kemudian ayam sebelum itu menetaskan itu butuh juga puasa berapa hari itu ya. Ya itu semua setiap makhluk hidup ya itu melakukan itu sesungguhnya, seluruhnya ada saat di mana ia menjadi melakukan praktek berpuasa, berpantang. Nah, puasa sebagai sistem yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi seluruh makhluknya, terutama bagi kita umat Islam, itu sangat bagus sekali untuk mengembalikan kemanusiaan kita. Nah, berarti bagaimana cara kita memaknai puasa, Gus? Apakah hanya sekedar ya karena puasa kewajiban maka kita harus lakukan, atau seperti apa kita harus memaknai bulan aktivitas puasa ini? Iya. Sebagaimana semua kewajiban keagamaan lainnya, secara fikih kan menyebutnya wajib. Ya. Namun dengan kita mengetahui dampak serta hikmahnya, kita tidak lagi melakukan sebatas menggugurkan kewajiban, Mas. Tapi kita bisa berdasarkan pilihan, berdasarkan kesadaran melakukan sesuatu. Memilih untuk puasa dan sadar untuk berpuasa. Iya. Oke. Jadi bukan lagi bahasanya itu ada semacam pemaksaan, sehingga dia selalu, kalau bahasa fikih para alim ulama itu membangun pola hubungan dengan Tuhan dengan cara abdun ya, hamba. Ya itu dia
cara beribadah hamba, cara beribadah transaksional seorang bisnismen, pedagang, dan yang terakhir kan cara membangun pola hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala itu sebagai pecinta, yaitu sadar dia. Jadi berdasarkan pilihan gitu. Wah, ini memang jadi cara beragama ini yang perlu kita terus perbaiki. Memaknai wajib itu sebagai kita belajar untuk juga menggali hikmahnya, kemudian tidak lepas dari dampak yang dihasilkannya, sehingga kita ada tolak ukurnya, Mas Irwandi. Ini sholat saya katanya menurut normatifnya dalam Al-Quran tanhal fahsya'ul munkar. Kita menakar diri sendiri, sholat sudah 20 tahun, 30 tahun. Perbuatan keji dan mungkarnya berhenti nggak ini? Ya, ngucapin hal-hal yang nggak baik, memecah belah, bukannya membuat orang semakin ayem tumbuh bersama, hal semacam itu semuanya. Demikian pula puasa, kita pelajari hikmahnya, kemudian kita ukur dampaknya itu, sehingga kita lepas dari sebatas ritual simbolik tahunan, cuman dapat lapar dan dahaga bahasa Nabi Muhammad SAW ya. Jadi memang jangan hanya sekedar memaknai sebatas kewajiban aja dan hanya menahan lapar dan haus doang ya Gus ya. Iya. Oke. Nah, kalau misalkan ya ada beberapa orang yang menghadapi Ramadan ini justru kayak aduh Ramadan lagi, jadi malah sedih Gus. Kan kalau tadi Gus Yunan mengatakan Ramadan itu kan bulan memanen. Di mana umat muslim melakukan hal sedikit saja tuh ganjaran luar biasa. Harusnya kan bahagia gitu ya Gus ya. Harusnya kan senang menyambut dengan luar biasa. Tapi kalau misalkan kita menyikapinya malah sedih, aduh nggak makan, aduh ini gimana nih Gus ya? Kita akan jawab di segmen berikutnya Gus, jangan kemana-mana, tetap di Interfaith hanya di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Yap, kembali lagi masih bersama saya Sultan Rifandi dalam acara Interfaith di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Masih bersama dengan Gus Yunan nih kita ya. Gus, tadi saya sempat menanyakan, orang kan mestinya berbahagia menyambut bulan Ramadan gitu kan ya Gus ya, tapi ada yang berbahagia, ada yang biasa-biasa saja, ada yang justru aduh puasa lagi, justru malah sedih Gus. Nah ini gimana kita menempatkan diri di dalam menyambut bulan Ramadan ini Gus? Salah satu di antara yang membuat sebagian dari saudara-saudara kita itu merasa malah sedih, merasa kurang semangat itu ya karena tadi itu ketiadaan informasi tentang ini sesuatu yang sangat besar, juga terkait dengan apresiasi dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah sediakan pintu surga tersendiri untuk orang yang benar-benar dapat diridhoi Allah lewat berpuasa, berpantang itu ya. Nah itu kadang-kadang informasi yang minim, Mas Rivaldi itu membuat mereka itu merasa terbebani. Karena itu perlu disodorkan kepada seluruh masyarakat muslimin muslimat bahwa ini kesempatan besar untuk bicara spiritualnya, ia naik derajat spiritualnya itu, yaitu kita sama tahu bahwa agama ini Allah berikan kepada kita itu sesungguhnya bukan demi kepentingan Allah ya, tapi justru demi kepentingan dirinya sendiri. Ya, ibarat kepompong keluar, hewannya dulunya ulat, masuk lalu menjadi kupu-kupu yang indah. Nah kita belajar melihat itu, dan itu justru menjadi tolok ukur yang kita cermati secara pribadi pada diri kita masing-masing pelaku puasa itu. Saya habis Idul Fitri nanti menjadi kupu-kupu yang bersayap begitu warna-warni, terbang indah, menjadi bagian dari proses penyerbukan dalam
buah-buahan, bunga, atau malah tidak. Nah, diukurkan di situ. Sehingga puasa itu sendiri benar-benar bermakna bagi dirinya, tidak sebatas menggugurkan kewajiban, tidak sebatas hanya lapar dan dahaga itu saja, Mas. Artinya berarti ketidaktahuan itulah yang justru membebankan kita, Allah jadi ngapain sih? Iya, betul. Jadi harus mencari tahu. Memang apa saja nih kan, kalau kita bicara, kalau tadi perumpamaan Ibu Sunan memanen itu kan berarti kalau kita petani itu menanti gitu loh Gus, menanti-nantikan kapan panen, dia mendapat untung, dia mendapatkan hasil apa yang dia tanam. Nah, orang kenapa apa yang tidak tahu bahwa bulan Ramadan itu memang memanen, informasi-informasi seperti apa yang harus diketahui, Gus? Seperti gini Mas Rivaldi, umpama di ruangan ini itu ada batu permata, intan, berlian gitu ya. Lalu ia di dalamnya segitu berharganya, dia nggak tahu bahwa itu berharga, lalu dia meninggalkan itu saja tanpa mengambil. Kalau ngambil cuma 1, 2 ya kan sayang. Nah, padahal Allah menyediakan untuk memotivasi, ada ganjaran per detiknya saja, bahkan apresiasi yang paling minimal itu ya Mas ya. Sampai baginda Nabi menyatakan kan, tidurnya orang yang puasa karena satu ya, ulama ini kan kondisinya itu ya, bukan tidur karena hobi atau karena males, tapi tidur karena memang lelah, menahan lapar, memperjuangkan itu. Juga daripada melek lalu matanya ia melek dalam keadaan terjaga melakukan maksiat, itu kan ibadah. Orang yang berpuasa secara minimal tidurnya dinilai ibadah. Apalagi kalau dia bisa tetap melek dan terus berkontribusi positif gitu. Apalagi, jadi bahasanya itu saja sudah diapresiasi. Apalagi jika ia seorang kepala rumah tangga ya, tetap mata melek berkegiatan, ya, dia mencari nafkah, ia menjalankan tugas-tugas yang memang tugas sosial, tugas keluarga, tugas lingkungan yang diamanahkan oleh Allah kepadanya. Nah, ini semua kan penggemblengan, Mas, penggemblengan. Karena kita tahu bahkan justru sejumlah peperangan itu terjadi kan justru saat bulan puasa, sehingga bukan bulan yang untuk tidak produktif, malah justru ia penggemblengannya itu semakin baik. Laksana orang lagi hamil lah Mas ya, umpama bayi yang dikandung seorang ibu yang tetap beraktivitas, tetap dia seorang masih kuliah S2, ngitung sebagainya, tetap berkegiatan, pada pasca lahirnya ke depannya ternyata beda sama yang tetap diam saja. Nah, itu karena itu ada dampak genetis kepada bayi tersebut. Nah, ibaratnya kita ini semua adalah bayi lah ya, di dalam Ramadan itu sedang dicelup oleh Allah. Anda mau mengambil, itulah mutiara-mutiara pasca Ramadan yang memperkuat kita nanti terbang menjadi kupu-kupu yang begitu indah, atau menjadi ngengat, sama-sama punya sayap Mas. Tapi warna ngengat kan cenderung seperti warna tanah, iya kan? Sama-sama melalui metamorfosa juga, namun yang satu punya keindahan dalam sayapnya ya, tapi yang ngengat kan tidak indah warnanya. Nah, ini untuk introspeksi kita secara pribadi ya, kita mensosialisasikan dengan baik kepada saudara-saudara kita, putra-putri kita. Ini kesempatan besar upgrading Idul Fitri, yaitu kembalinya makna fikihnya kan kembali kepada boleh tidak puasa, fitr ya. Sejumlah ulama tasawuf, fitrah ya dikaitkan dengan kefitrian, yaitu kesucian kembali, laksana bayi
yang lahir dari rahim ibundanya, suci bersih. kembali, Iya. Gus, ya. Bahasa hadisnya itu at-taqiyyu an-naqiyyu, bertakwa ya, yang punya rasa takut pada Allah ya. Sehingga memaknai rasa takut pada Allah, tidak zalim pada dirinya sendiri, tidak zalim pada orang lain, tidak zalim kepada alam semesta. Nah, itu an-naqiyyu, naqiyun itu pure, murni, suci. Oke, Suci, oke. luar biasa. Kembali bersih gitu ya. Iya, Gus, ya. kebilas ininya. Dosa-dosa, noda-noda. Dosa di sini kan dosa pribadi, dosa terhadap lingkungan, dosa terhadap masyarakat luas, sebagai sehingga keluar itu menjadi pribadi yang tidak lagi sebelum Ramadan gitu. Nah, ini tidak sama kan, masuk ke pompong dia berupa ulat, keluar dari kepompong dia Jadi kupu-kupu. iya, dari kupu-kupu. Ia menjadi pribadi yang berbeda. Jadi bahasa lain, dengan Ramadan seseorang sedang dipush oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi versi terbaik dari dirinya itu. Ya, ya. Jadi bukan sebatas ini masuk Ramadan nih, pencet tombol pause gitu ya. Tombol pause. 29 hari, 30 hari dipausin tuh. Nahan amarah dipaus, niatnya paus. Jadi sehingga begitu Istirahat sebentar. azan maghrib doang sudah balik lagi itu ya. Ya. Makan berlebihan ya. Justru bulan Ramadan malah bulan konsumtif ya. Bukan bulan untuk benar-benar Menahan diri. menahan. Agar itu justru Ramadan itu satu, kita belajar untuk repositioning apa sih materi bagi kita. Selama sebelum Ramadan kita seolah-olah diatur oleh perut gitu ya. Nah, ternyata di Ramadan kita diajari oleh Allah. Kamu tuh tetap beraktivitas. Toh masih tetap bisa beraktivitas tanpa perutmu terisi. Kamu jangan dikendalikan oleh perut. Sehingga kita yang mengendalikan perut. kita lah yang mengendalikan perut. Sehingga hidup itu bukan untuk makan ya, tapi makan itu untuk bisa beraktivitas secara baik dalam hidup. Nah, Terus kalau semacam itu ya Gus ya. Nah, kalau misalkan Gus, ketika kita menghadapi atau memasuki bulan Ramadan berpuasa tapi nggak sholat Gus, itu seperti apa? Kita akan jawab di segmen berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap Interfaith hanya di Mata Milenial Indonesia TV. Matanya Indonesia. Kembali lagi masih bersama saya Sultan Rifandi dalam acara Interfaith di Mata Milenial Indonesia TV. Matanya Indonesia. Kita masih dengan Gus Yunan. Tadi saya sempat menanyakan Gus ya sebelum break bahwa ada banyak orang yang memaknai bulan Ramadan ya semata-mata puasa. Sehingga kelalaiannya meninggalkan sholat, kelalaiannya berbuat baik, menjaga perilaku, menahan hawa nafsu itu tidak dilakukan, hanya berpuasanya saja yang dilakukan. Ini kayak gimana Gus? Tanggapan Gus Yunan? Kalau secara fikihnya kan tetap sah ya, puasanya sah. Namun dosa meninggalkan sholat itu kan juga sudah jelas dinyatakan secara fikih bahwa itu meninggalkan kewajiban pribadi ya. Kemudian kalau tidak berjamaah juga kewajiban kifayahnya tidak tertutupi. Lepas dari cara pandang begitu, saya punya gambaran gini Mas. Ini kan dalam tanda kutip sistem yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita itu kembali memposisikan hal-hal yang selama ini melekat dalam diri kita. Dibantu oleh Allah untuk meninjau ulang. Kamu tuh terhadap materi seperti apa sih? Ditinjau ulang. Oh, saya tuh ternyata selama ini kayak kerbau dicokok hidungnya oleh materi. Dicocok gitu ya. Iya, jadi bukan materi atau harta yang kita gunakan, tapi kita yang digunakan oleh harta. Kita yang diperalat oleh diperalat. Kita bukan jadi pemilik dari harta, properti, kegiatan, tapi kita malah dikuasai, diperalat dan dimiliki oleh harta gitu ya. Sehingga kehilangan kemanusiaan kita ya. Hubungan pecah dengan
keluarga sebab memperebutkan harta, kehilangan kesopanan, kesantunan sebab kompetisi yang begitu keras, ya, kehilangan kejernihan hati, itu semua ditinjau ulang, disediakan di situ. Nah, alat di antara alat yang Allah sediakan dalam masa Ramadan itu banyak sekali. Oh. Ya, seperti orang masuk gym gitu ya, kan banyak gitu ya. Banyak, iya, iya. Banyak sekali fasilitasnya. fasilitasnya. Lalu dia cuma masuk tapi keluar gitu saja ya. Nah, secara dia sudah masuknya dengan umpama daftar, keluar dengan daftar, ya seperti itu. Pagi puasa, sore pas maghrib buka, tapi nggak menggunakan fasilitas-fasilitas yang Allah letakkan di dalamnya. Nah, tentu saja dia akan ketika keluar Ramadan tidak mengalami perubahan perilaku. Tidak mengalami perubahan perilaku. Sudah jadi ikut keanggotaan gym, keluar ndak ada kebugaran misalkan ya, selesai waktunya, selesai ikut klub sepak bola, nggak ada ya, futsal dan sebagainya, udah ini sia-sia, kurang maksimal. Nah, itu kan nanti akan dampaknya ya tidak sesuai yang kita inginkan, yang agama inginkan. Sebagaimana dinyatakan, jangan wala takunu kallati naqadat ghazlaha, ya. Jangan engkau menjadi seperti seseorang yang mengurai kembali tenunanmu setelah semalam suntuk engkau merajutnya. Nah, ini dari pagi sudah imsak, sudah belajar mengelola diri, menahan nafsu, menjaga kejernihan pikiran, kejernihan hati dari iri, dengki, tamak, serakah. Ini dijaga, dirawat. Mencari ridha Allah semata, lalu nafsu ditekan. Lalu pas buka puasa sudah jor-joran ya, semua jenis makanan bahkan Imam Ghazali menyatakan itu makruh itu menyediakan jenis makanan-makanan yang hanya ada di bulan Ramadan, seolah-olah bulan Ramadan ini bulan untuk konsumsi saja ya. Nah, tentu saja kita lihat leveling ya. Ada level-levelnya? Ya, kita lihat untuk anak kita gitu ya. Okay. Untuk pembelajaran dia ya kita perlu nyupport. Nah, mau makan apa, sahurnya yang seperti apa ya, bukan seperti apa. Namun ketika kita usia umpama sudah 40 tahun ke atas, lalu cara kita sahur dan buka masih baru segera sahur, baru berangkat kerja udah request ke istri di rumah, "Ma, ini ya bukanya," dan sebagainya. Itu namanya masih proses di dalam penggembelengan dirinya, masih belum sadar sepenuhnya sesungguhnya apa sih. Nah, cuman mencet pause doang. Akhirnya selesai beduk maghrib, azan maghrib tiba, ia melepas liarkan kembali nafsu, dikasih semua teh anget iya, es buah iya, kolak iya, kurma iya, gorengan iya. Akhirnya alih-alih sehat secara ragawi, juga secara mental dan secara pendidikan spiritualnya itu nggak maksimal nanti. Sudah ditenun semalam suntuk, pagi harinya dirusak-rusak kembali, diurai kembali. Nah, ini yang penting kita bagi kepada masyarakat, yaitu tujuan dan Allah sediakan apa sih di sana, sehingga sedang mengupgrade diri kita, mengembalikan ke kefitrian kita. Nah, ini kira-kira ada kesinambungannya nggak, Gus, dengan ciri-ciri atau tanda-tanda orang diterima ibadah puasanya di bulan Ramadan? Adakah ciri-cirinya, Gus? Sangat ada. Kalau kita bisa benar-benar menjadi pribadi yang peserta pendidikan Ramadan dengan baik lah ya. Wajibnya kita lakukan, wajib luar sampai wajib hati kita lakukan dengan baik ya. Kita isi kegiatan sholat, kemudian tadarus, kemudian terutama kejernihan hati ya. Itu nanti kan akan ada perubahan perilaku, Mas. Dalam Ibnu Mas'ud itu menyatakan begini,
Abdullah bin Mas'ud menyatakan dalam dicatat oleh hadis Tabrani dalam Al-Mu'jam Al-Kabir, ta'awwadu al-khair fa innal khaira bil adah. Biasakanlah kamu itu dalam melakukan kebaikan, sebab kebaikan itu hanya akan terbentuk dengan pembiasaan. Jadi perilaku seseorang itu tidak semudah merubahnya, kan nggak semudah membalik telapak kanan. Iya. Kita mengekang, oh ini tidak boleh, oh ini tidak boleh. Dan pelatihan dari ketika puasa itu bukan hanya melatih yang haram, bahkan yang halal pun dilatih untuk tidak sembarangan. Ya. Makan minum yang halal di luar Ramadan boleh, ya, bukan yang haram itu kan. Yeah. Nah di Ramadan dilatih dari sini, nanti ya makannya di sana. Kita jadi dibantu untuk menjadi pribadi yang kuat ketika punya keinginan, ketika ndak sembarangan. Nah, ini semua ta'awwadul khair, biasakanlah dalam melakukan kebaikan itu. Kalau cuman sekali jarang, itu tidak akan membangun karakter kan, Mas. Tidak akan tercipta karakter muslim yang benar-benar laksana, bahasa itunya adalah seperti lebah, baginda Nabi menyatakan itu. Seperti lebah ya. Jadi mendapatkan karakter dan memiliki perubahan itulah bisa menjadi ciri-ciri yang diterima gitu ya, ibadah kita ya Gus. Nah, kalau amalan-amalan yang memang betul-betul bisa membuat kita tergiur, amalan-amalan yang membuat kita ini nggak mau melewati bulan Ramadan hanya begitu saja, apa saja amalan-amalan Gus? Kita akan bahas di segmen berikutnya, jangan kemana-mana, tetap di Interfaith hanya di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Ya, kembali lagi bersama saya Sultan Rifandi dan juga Gus Yunan hanya di Interfaith di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Ini nggak kerasa nih Gus, udah di segmen terakhir aja. Tapi tadi saya agak menanyakan terkait dengan tadi Gus Yunan juga mengatakan orang yang nggak tahu informasi, orang yang nggak tahu betapa luar biasa banyak apresiasinya Tuhan terhadap kita di bulan Ramadan itu, dan ada amalan-amalan yang akan membuat kita itu banjir pahala, itu kan kadang-kadang harus kita informasikan juga ya Gus. Nah, apa saja amalan-amalannya sehingga kita betul-betul menantikan dan memang tidak boleh dilewati amalan-amalan terbaik di bulan Ramadan. Gimana? Selain yang standar itu yang wajib tidak ada makanan ya ataupun minuman, kemudian tidak melakukan hubungan seksual dengan pasangan sah kita, apalagi yang di tidak sah, Ramadan, apalagi yang tidak sah itu sudah yang sahaja diharamkan selama waktu berpuasa, dibolehkan malamnya. Maka amalan lainnya semua yang wajib itu sholat, kemudian sifat untuk berbagi, Mas. Ya, Nabi Muhammad di Aisyah menyatakan Nabi Muhammad itu dermawan. Ya, kita tahu Nabi Muhammad ada sahabat minta apa kasih, sahabat minta apa kasih. Nabi nggak punya ditanyakan pada sahabatnya, semua kan begitu. Apalagi di bulan Ramadan, kata Aisyah, kebaikan Nabi itu secepat angin, begitu. Nah, yang kedua, jadi pertama adalah kita berbagi. Nah, konsep berbagi ini pun sesungguhnya sedang melatih kita. Kalau kebaikan itu setiap hari kita lakukan, pasca Ramadan kan akan terus terbentuk karakter. Nah, sekali lagi Ramadan jangan hanya dipandang sebagai ibadah saat itu tanpa ada keterkaitannya pasca Ramadan. Alumni terbaik dari satu lembaga pendidikan itu kan tidak dinilai ketika dia di kampusnya, di sekolahnya, di pondoknya. Alumni terbaik justru yang bisa berkiprah di masyarakat, di dunia kerjanya, dalam kehidupannya, justru ketika sudah keluar dari pondoknya. Ya. Maka ulama menyatakan kita harus menakar diri sebagai alumni Ramadan itu justru 11 bulan setelahnya. Makanya terus seperti sekolah lah, seperti sekolah. Nah, makanya terus
Nabi menyatakan pasca Ramadan jangan biar enggak orang merasa wah udah lepas nih dari kewajiban. Nah, ada sunnah. Ada sunnah ya beberapa hari setelah di bulan Syawal. Syawal kan artinya peningkatan. Iya. Padahal nah dari arti Ramadan dari segi bahasa saja Romad artinya panas, kemudian Syawal peningkatan, maka sesungguhnya tingkat spiritualitas kita, kemanusiaan kita itu perlu ditingkatkan di Syawal, bukan malah diredupkan, dipadamkan. Makanya dianjurkan oleh Nabi begitu. Nah, selain itu kita contoh Nabi Muhammad itu membaca Quran, tadarus, tadarus Quran. Semua ibadah itu akan ganjarannya juga luar biasa. Ganjarannya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun juga selain diniati lillahi taala, juga kita menyadari bahwa ini agar terbentuk karakter yang baik. Sehingga kita nggak sekedar, mohon maaf, sekedar mencari pahala, collecting pahala, tapi kita lupa bahwa ini ada sesuatu yang lebih mulia dari itu, yaitu kita la'allakum tattaqun, ya. Agar lebih bertakwa. Nah, ukuran bertakwanya tentu saja bukan ketika di Ramadan. Ukuran seorang haji mabrur, umroh mabrurah itu kan pasca haji, pasca Ramadan. Seberapa pasca umroh, seberapa berdampak, seberapa lama melekat hasil pendidikan di dalam Ramadan. Nah, itu juga tadarus Quran. Nabi Muhammad itu setiap Ramadan dalam riwayat hadis tadarusan dengan malaikat Jibril, ya. Oh, tadarusan. Iya, ya. didengarkan dan termasuk ada Lailatul Qadar juga ya. Apalagi itu karena kita ini Mas Rivalnya menjadi umat Nabi Muhammad, ya Allah, Masya Allah, bersyukur sekali. Allah tahu kita umat di ujung, ya. Tipis imannya. Iya. Namun usia juga nggak sepanjang zaman dulu. Kita tahu tingkat polusi, tingkat pestisida dalam makanan, dalam udara, kualitas air itu kemajuan transportasi publik, orang makin nggak banyak bergerak, makanan-makanan yang kurang sehat dibiarkan gitu, membiarkan diri untuk mengkonsumsi itu. Akhirnya usia semakin pendek, namun Allah menyediakan begitu banyak apresiasi yang bisa kalau boleh ditakar sama kesempatannya dengan umat-umat terdahulu. Umat-umat terdahulu, umat Nabi Nuh saja kan dalam Quran 950-an tahun ke atas itu. Usianya kan panjang sekali, amal solehnya panjang. Nah, di umat Nabi Muhammad itu usia bisa pendek, tapi apresiasi dari Allah bisa menyamai bahkan melampaui. Kesempatan itu selalu ada. Setiap malam Allah akan memerdekakan umat Islam dari itkuminana, dari api neraka. Tiap malam disediakan. Maka sayang-sayang kan, itu kan permata, itu mutiara. Lalu kita menjadikan malam yang sesungguhnya panjang jadi pendek. Pendek kenapa? Karena kita tidur kebanyakan. Jadi kesempatan itu terlepas, iktikaf waktu malam, kalau enggak di rumahnya tadarus atau zikir. Maka dianjurkan seperti Allahumma innaka afuwun karim, minta ampun yang istighfar yang kontemplatif dan benar-benar evaluasi diri, Mas. Jadi betul-betul yang diucap tuh dirasakan Benar. semua raga tuh. Flashback kehidupannya, kekurangannya. Nah, ini kan ruang kesendirian dialog antara dirinya kepada dirinya sendiri. Allah berikan benar ini. Allah berikan benar. Dilatih sudah. Salah satunya hadis Nabi, kalau memaknai hadis Nabi, setan sudah diikat gitu ya. Artinya kan sudah di situ sudah hanya tinggal kebaikan aja yang iya, ada gitu. Dia sedang berdialog dengan dirinya sendiri. Sudah aku kata Allah sudah ini nih. Satu, agar tidak selalu mengkambing hitamkan setan. Setan Nyalain setan mulu ya. Nah, di bulan Ramadan dia melihat dirinya sendiri secara jujur. Nah, ini setan-setan lagi pada hibernasi nih, setan-setan lagi dikurung gitu ya.
Nah, terus ternyata kok aku masih tetap kayak gini. Nah, sehingga di situ dia belajar untuk menerima, wah ternyata memang aku sendirilah sumber masalahnya. Bukan si Setan cuma setannya. ngipas-ngipasin. Kata setan dari dulu juga Dari gitu. dulu emang kayak gitu. Kita aja yang nggak nyadar. Iya, gitu. iya, iya. Nah, Ya. ini sistem yang Allah sediakan. Alhamdulillah sekali, bersyukur. Iya, iya. Nah, Gus Yunan, dari apa yang tadi Gus Yunan jelaskan dari segmen pertama sampai akhir, pesan mungkin untuk seluruh pemirsa, kita udah closing nih Gus nih. Jadi agar semua pemirsa ya, khususnya umat Muslim gitu kan, betul-betul berbangga, berbahagia, ingin menghadapi prosesi memanen, tetapi juga tidak menutup kemungkinan yang non Muslim pun kebagian berkahnya juga gitu loh dalam momentum bulan Ramadan. Silakan Gus Yunan. Kepada saudara-saudaraku muslimin muslimat, mari kita beribadah di bulan Ramadan. Puasa dan ibadah lainnya itu taqarrub kepada Allah dengan senang, dengan penuh kesadaran akan hikmah dan dampak yang Allah selipkan dalam kita ibadah selama di bulan Ramadan, agar kita benar-benar menjadi manusia yang bersih, ya, bersih pikiran, jernih hati, kemudian juga perilaku yang keluar dari kedalaman diri kita yang sudah jernih, bersih, itu adalah perilaku yang tanpa polutan sama sekali, tanpa kedengkian, tanpa kebencian, dan namun justru lebih jauh semakin bisa mengaktualisasikan Islam sebagai rahmatan lil alamin. Ini proses tahunan yang Allah sediakan. Mudah-mudahan benar-benar kita bisa mengoptimalkan kesempatan ini yang Allah berikan, dapat ridha Allah, karena kita belum tentu akan bertemu dengan Ramadan, ya, bertemu dengan Lailatul Qadar, itu semua di tahun-tahun yang akan datang. Ya, terima kasih Gus Yunan. Sama-sama, Mas sekali. Rivaldi. Semoga apa yang disampaikan oleh Gus Yunan ini dapat menyentuh hati kita lalu kemudian timbul kesadaran. Saya juga terima kasih kepada para pemirsa yang telah menyaksikan dari segmen awal sampai segmen terakhir. Tetap jaga protokol kesehatan dan terutama masa-masa pandemi yang mau habis ini semoga betul-betul tidak ada gelombang-gelombang berikutnya. Kami pamit undur diri, tetap saksikan episode lainnya. Terima kasih, tetap di Interfaith hanya di Mata Milenial Indonesia TV. Matanya Indonesia. Terima kasih, Gus Yunan. Sama-sama, Mas Tonjepandi.